pernikahan kompromi membuka pintu rahasia yang menuntut keberanian. Halo, namaku Yani dan usiaku 35 tahun. Aku lahir dan besar di Temanggung, di Jalan Kenanga, jalan kecil yang tiap sore berbau santan hangus dan kacang goreng, sementara angkot menghela napas panjang di jembatan tua seperti paus kelelahan. Ketika hidup menawarkan kenyamanan yang terencana, aku tidak berhayal tentang dongeng. Ini bukan kisah peri, ini kesepakatan. Rizal, duda berusia 50 tahun, pemilik jaringan bengkel perbaikan alat panen dan traktor di desa-desa sekitar Kedu, datang dengan janji yang sederhana. Tanpa utang, rumah kokoh, kebun yang rapi, dan rumah kaca yang mengilap. Selisih usia kami 15 tahun, dan itu terdengar pragmatis. Setelah bertahun-tahun kamar kos sempit dan keringat yang tak pernah sempat benar-benar kering, aku ingin merasa aman sekarang, bukan menunggu entah kapan. Kami menikah di awal musim hujan. Aku memakai gaun warna susu model duyung dengan tali tipis dan sarung tangan jala hingga siku, gema masa SMA yang terasa manis, hanya saja alunan biola diganti dentuman DJ dari 2 kolom besar. Hak sepatuku sengaja rendah agar tidak berisik di atas batu kali halaman pendopo. Aku bukan pemburu, aku perempuan yang berjalan lurus ke depan. Di leherku tergantung rantai halus dengan batu delima kecil, aku menyukai batu yang menyembunyikan bara. 2 tahun pertama kami hangat dan sunyi dalam arti yang baik. Rizal membawakan aku bunga kenanga, mengajariku membedakan rasa madu hutan dan madu randu, dan kami berdebat ramah soal kopi untuk teman strudel kersen. Ia pendukung espresso, aku setia pada seduh tubruk. Di foto-foto, kami tampak seperti pasangan yang mudah mendapat tanda hati di laman keluarga, seolah begitulah hidup sebaiknya berlangsung. Lalu, pada pertengahan tahun, Rizal berangkat ke Sulawesi Selatan untuk kontrak panjang, menyetel mesin panen menjelang musim raya. Sebulan setengah, paling lama 2 bulan, katanya sambil menutup koper. Jangan rindu. Rumah ini rumahmu, kebunmu, dan mobil juga milikmu. Mobil itu Kijang Innova perak, kabinnya berbau kulit dan jeruk. Bau-bau seperti itu selalu memberiku rasa percaya diri, seperti kunci yang pas di telapak. Aku tinggal sebagai nyonya rumah dan pengendali keputusan, dan keheningan yang tersisa membuatku sedikit gentar sekaligus diam-diam lega. Aku pikir, dengan jadwal rapi dan daftar pekerjaan, semuanya akan baik-baik saja, sampai pintu paviliun tamu suatu hari berderit membuka jalan bagi sesuatu yang tidak kutulis dalam agendaku. Telepon dari Rizal datang di minggu ketiga kepergiannya. Suara yang biasanya tenang terdengar terlalu riang. Ia bilang seorang anak magang dari Purwokerto, namanya Danang, biar kupanggil Dani, akan tinggal sementara di paviliun belakang. Asrama penuh, katanya. Anak itu sopan dan cekatan. Tolong biar ia membantu di kebun dan gudang, ucapnya. Aku mendengar dengungan jauh dari bandara dan jeda yang tidak biasa, seperti ada sesuatu yang sengaja disimpan. Setelah panggilan berakhir, halaman kembali sunyi, hanya bau daun singkong rebus dari dapur tetangga dan suara azan maghrib yang menyapu langit Temanggung. Aku menyalakan lampu gantung di teras, menengok paviliun tamu, ruang kerja lama Rizal yang disulap jadi kamar rapi. Dinding bata putih yang disemir, lampu lantai berkap berenang kuning, meja kayu tua dengan tepi aus yang kusukai karena jujur. Aku mengganti sprei dengan kain linen baru, meletakkan majalah berkebun di nakas, sebotol air, dan secarik catatan, rumah ini ramah, buka kulkas sesukamu. Di cermin lorong, mataku terpaku pada sosok sendiri, kemeja putih model body, rok denim selutut, dan stoking tipis 21 denier yang memberikan kilap matte yang membuatku merasa tertata. Sepasang loafer hak pendek menjaga langkahku tetap senyap. Rambutku sanggul model pisang, kusisipkan selendang sutra kecil di leher, detail yang hanya terlihat bagi yang memperhatikan.
Aku sudah menyiapkan aturan di kepala, batas-batas jelas, tidak ada permainan. Namun tema hari itu seperti menggeserku ke arah lain. Kemandirian yang kutunggu-tunggu mendadak datang bersama seorang saksi laki-laki, dan rumah yang biasanya mencintai kesunyian seolah menegakkan punggung, menunggu langkah tambahan. Aku menyeduh tubruk pekat, menempelkan cangkir pada pipi, hangatnya menjadi ganti pelukan. Di luar, menara air tua di ujung kampung berkilat basah, seakan menyimpan rahasia. Inti peristiwanya sederhana. Seorang perempuan yang memilih pernikahan sebagai kompromi kini harus menjadi nyonya rumah dalam arti penuh, sementara suami jauh di pulau lain dan seorang rekan muda akan keluar masuk halaman membawa kunci, alat, dan kabar dari bengkel. Tapi di bawah sederhana itu, aku merasakan tema yang lebih besar merambat, kepercayaan yang diuji tanpa saksi, kewenangan yang menuntut ketegasan, dan kemungkinan-kemungkinan yang lahir dari jarak. Aku menarik napas panjang, menata meja makan, taplak berserat, piring gerabah, teko teh bergamot. Dinding-dinding tampak lebih dekat, dan setiap benda seperti menunggu bab berikutnya. Ketika suara motor berhenti tepat di depan pagar, jemariku refleks merapikan kancing teratas kemeja, bukan untuk memamerkan apapun, hanya memastikan aku memilih cara tampil yang kubutuhkan malam itu. Hangat, tetapi tidak mengundang, rapi, namun tidak tunduk. Selamat malam, sapa seseorang dari balik pintu kayu. Dan rumah pun, pelan-pelan, berubah nada. Ia memperkenalkan diri sebagai Danang, tapi semua memanggilnya Dani. Ia berdiri di ambang teras dengan ransel kelabu dan sepasang sepatu kerja yang disusun sejajar, ujung ke ujung, detail kecil yang langsung membuatku menaruh harap pada kedisiplinan. Monggo, masuk, kataku, menekan nada tuan rumah yang tenang. Paviliun belakang memantulkan cahaya kuning lembut dari kap lampu. Bata putih yang disemir tampak seperti tebing yang aman, bukan dinding asing. Di nakas, majalah berkebun dan botol air, plus catatanku, rumah ini ramah, kulkas sahabatmu. Aku menawariku aturan yang sebenarnya kumaksudkan untuk diriku sendiri, rapi, sopan, dan jarak yang wajar. Dani mengangguk dan menaruh ransel tanpa suara. Di pergelangan tangannya jam hitam tergores halus, seolah pernah bergesekan dengan baut dan besi. Baut tubuhnya bersih dan dingin, seperti kunci pagar yang baru disentuh hujan. Terima kasih, Mbak Yani, katanya terlalu resmi. Panggil aku Yani saja, balasku, dan senyum yang kutahan pendam lolos juga, senyum seorang guru yang tiba-tiba menyukai ketekunan murid baru. Hari-hari pertama adalah pengantar yang panjang. Aku menunjukkan letak saklar lampu tali di taman, cara membuka kait gudang yang bandel, tempat jerigen dan cuka untuk acar timun agar air garamnya tidak bohong meluap. Sebagai gantinya, Dani menyetel engsel pintu balkon, mengganti sekrup kursi kerja yang kugunakan merekam cerita tentang bunga, dan membungkam bunyi gesek pintu lemari yang sejak lama kami biarkan cerewet. Rumah seperti berdiri sedikit lebih tegak, menikmati irama dua pasang langkah. Aku bekerja dengan seragam favorit rumah, kemeja putih model body, rok denim selutut, stocking tipis, sekali lagi yang berkilau halus, denier yang memperlihatkan kulit tanpa menampakkannya, loafer hak rendah, rambut disanggul pisang, selendang sutra kecil di leher, simpulnya pas di cekungan tulang selangka. Bukan menggoda, lebih pada ritus kendali yang membuatku merasa rapi, cantik, dan kebal terhadap kejutan. Tetapi setiap kali Dani lewat membawa gulungan kabel atau kotak mur, napas metalik yang menempel di kulitnya mengingatkanku pada kabin Innova, kulit dan jeruk, aroma yang selalu memantulkan kepercayaan diri di dadaku. Aku menegakkan bahu, mengganti topik, menambah gula aren pada teh bergamot. Menjelang sore-sore, awan dari lereng Sumbing turun seperti selendang abu-abu. Angin mengetuk kisi jendela, menggeser bau tanah basah ke dalam rumah. Aku menghitung langkah-langkah yang kukenal, menyapu teras, mengecek kunci gudang,
menyiapkan lilin lebah yang kusimpan untuk listrik yang suka sebentar lenyap. Rumah ini suka menyanyikan hujan, gumamku. Di kejauhan, sirene truk sayur lewat, dan bel kecil di warung tetangga berdenting. Semua terasa aman, tertata, wajar, hingga telepon dari Rizal berdering terlalu ceria, menyusup ke sela-sela rutinitas itu seperti nada palsu yang sengaja dibiarkan menggantung. Malam itu hujan turun seolah langit menuang kendi, butir-butir besar memukul jendela seperti koin menabuh tambur. Listrik padam sekali kedip lalu lenyap. Aku menyalakan lilin lebah dari persediaan rahasia di lemari piring, aroma madu hangus merayap pelan ke ruang tamu. Aku mengenakan gaun rumah biru tua model kemeja dengan kerah lembut, diikat sabuk tipis yang memeluk pinggang. Di kaki, kaos kaki wol selutut, fetis kecil desa-desa dingin yang kubawa bahkan ke musim kemarau Temanggung. Takut gelap, suara Dani muncul di ambang dapur, wajahnya tertulis oleh nyala kuning. Aku cuma takut bosan, jawabku, tertawa untuk memecah jeda. Bantu cari senter di gudang. Kami berdiri dekat, menggeser-geser dus berlabel tulisan tangan. Debu halus menempel di ujung jari, kuludahi pelan dan kupupus, ket kuku merah tampak seperti buah kersen dalam remang. Dani mengangkat senter dan, seperti tak sengaja, menangkap sapu tangan polkadotku yang jatuh. Cantik, katanya terlalu cepat, lalu melepaskannya sebelum waktunya. Percakapan kami suci, tetapi udara menebal, seperti kabel yang menyimpan listrik. Pagi berikutnya, hujan tinggal sisa aroma tanah. Mau saya ajari memutar mesin, biar rem tidak ngambek, tawarnya. Aku duduk di balik kemudi kijang perak, punggung tegak, telapak memegang lingkar setir seperti murid patuh. Dani menjelaskan dengan humor yang tidak menusuk. Pedal gas itu seperti Bu RT. Kalau ditekan keras, ia tersinggung. Rem seperti bapak-bapak ronda, mintanya pendek tapi pasti. Di simpang menara air, tangannya singgah di atas tanganku sesaat ketika aku keliru meraih pedal, hanya sekejap, di atas kulit sarung tangan tipis. Sentuhan ringan yang tidak akan dipotong sensor keluarga, namun kulitku mencatatnya rapi. Sore, telepon dari Rizal datang di bawah bunyi angin dan gangguan sinyal. Sayang, bagaimana? Dani tidak merepotkan, kan? Aku melaporkan singkat, kebun, gudang, pagar. Ia terkekeh, lalu melontarkan kalimat yang jatuh seperti paku menembus papan. Kalau ada yang kurang, minta saja ke Dani. Apapun. Sambungan terputus. Apapun menggema di ruang tengah, memantul kerap piring, menetes ke cangkir bergamot. Aku berdiri lama di jendela. Dari lapangan madrasah terdengar bola memantul, dunia berjalan normal, justru itu yang membuat kalimat tadi makin ganjil. Malam berikutnya, aku menata ulang perisai, kemeja putih rapi, rok pensil grafit, sabuk tipis, sepatu pump hidung bulat, sedikit bergamot di pergelangan, pakaian sebagai perjanjian dengan diri sendiri. Tetapi hidup, seperti editor usil, menyelipkan paragraf baru. Langit kembali menghitam, truk pengangkut suku cadang membelok ke halaman, dan di bawah lampu sorot gudang, kilap baja memantulkan wajahku, tertib, tegas, di samping tatapan Dani yang sopan namun telaten, seolah ia membaca bukan label kotak, melainkan aku. Di situ, untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini menyimak kami, menunggu sesuatu yang lebih dari sekadar hujan dan pekerjaan. Hujan menyisir genting sampai larut, meninggalkan aroma besi dan kayu basah. Aku menata dapur seperti altar ketenangan, cangkir bergamot, piring kecil berisi kue jadul, sapu tangan polkadot dilipat rapi. Gaun pensil grafit membalut tubuhku, sabuk tipis menegaskan pinggang, stoking halus menyentuh kulit seperti kabut, busana sebagai kontrak dengan diri sendiri. Ketika aku mematikan ponsel ke mode pesawat, sesuatu terseret pelan di bawah pintu paviliun. Amplop kusam tanpa perangko,
tinta namaku ditulis tergesa. Kupilah ujungnya dengan kuku, suara kertas pecah seperti serbuk gergaji kering. Di dalamnya, fotokopi perjanjian sewa gudang dan adendum bagi hasil. Pada kolom kedua, namanya jelas, Danang, bukan magang. Di tepi kertas, catatan pensil kurus. Ia pemegang saham kecil. Jangan terlena. Di bawahnya, inisial dingin, M. Brest. Dadaku menegang, bukan karena cemburu, melainkan karena logika yang tiba-tiba berubah arah. Aku menyelipkan berkas ke dalam kotak roti tua, lalu berdiri lama memandangi bayanganku di kaca lemari, perempuan yang sengaja berbusana rapi agar berita buruk terlihat beradab. Dani muncul nyaris tanpa suara, kaos putih dan celana kerja dengan strip reflektif, gabungan jaga malam dan hari libur. Semua baik, tanyanya. Baik, jawabku terlalu cepat, menutup kotak roti seperti menutup mulut sendiri. Malam terasa menua. Aku terjaga hingga fajar, menghafal ulang rencana, memindai batas yang baru saja bergeser. Pagi buta, kabut dari lereng turun pelan. Aku mengepang rambut ketat, menyelinapkan pita tipis lewat sela-selanya, ritual kecil untuk memanggil fokus. Di gerbang, Dani memutar kunci dengan santai. Cuaca bersekongkol, selorohnya. Cuaca berbisik, dokumen berteriak, lolos dari bibirku. Kami berkendara tanpa radio menyala. Di simpang menara air, ruang netral yang akrab, aku menarik napas. Jujur, kamu magang atau bukan? Ia menatap lurus ke jalan. Bukan. Aku pemegang saham kecil. Rizal mengajakku masuk ketika Ban mulai ribut soal audit. Tugasku melihat alur kerja, menjaga gudang, dan memastikan rumah ini tidak kekurangan tangan. Kalimat terakhirnya menggantung, bukan manis, melainkan berhati-hati. Kenapa tidak bilang sejak awal, tanyaku. Karena kupikir kabar itu harus keluar dari Rizal. Dan karena aku tahu batas, jawabnya, datar namun bersih. Aku mengangguk, menyalakan mesin lagi. Kalau begitu kita kerja terang. Siang ini kontrol pengiriman, sore cek rumah kaca, malam bongkar arsip. Ia tersenyum miring. Siap, Bu Rumah. Sampai halaman, truk suku cadang sudah menunggu, pengemudi gelisah menatap langit. Kami menggeser peti ke gudang, lampu sorot memantulkan kulit baja dan wajah kami berdampingan, aku tertib dan kencang, ia telaten dan sangat memperhatikan. Saat pintu gulung terkunci rapat, ponselku bergetar, pesan video dari Rizal. Besok ada tamu penting. Ambil berkas di folder, K. Jika butuh apapun, minta ke Dani, apapun. Layar menggelap. Di jeda sunyi sesudahnya, aku baru sadar, rumah ini bukan sekadar panggung, melainkan sandi. Dan setiap sandi, cepat atau lambat, menuntut kunci. Malam selepas pesan video dari Rizal, aku duduk di meja makan seperti terdakwa yang memutuskan sendiri hukumnya. Hujan menipis, tetapi di dadaku gemuruh belum reda. Kalimatnya, minta pada Dani, apapun, berdengung seperti nyamuk yang tak mau mati. Lalu amplop kusam dengan catatan dari seseorang bernama Marina dari Brest, dan pengakuan Dani sebagai pemegang saham kecil, semua terasa seperti pintu yang tiba-tiba terbuka ke lorong yang tidak kukenal. Aku tidak marah pada satu orang, melainkan pada pola yang menyembunyikan kenyataan dengan alasan, nanti akan kuberitahu. Aku mengganti gaun grafit dengan kebaya rumah krem tipis berpotongan sederhana, dalaman satin yang lembutnya menenangkan kulit, dan kain batik sogan yang kubelit ketat di pinggang. Di pergelangan, gelang kulit mungil dengan gantungan kunci kecil, jimat kendali yang kubuat sendiri. Aroma bergamot masih bertahan di kerah, setiap hembusannya memintaku waras. Aku menatap jari-jariku,
Cat merah tua yang sedari sore terasa terlalu berani, dan berbisik, berani itu juga perlu untuk jujur. Kepalaku memetakan jalan keluar. Pilihan pertama, percaya pada Dani, membuka semua buku kas, memeriksa kontrak gudang, lalu menghadap Pak Lurah untuk meminta rujukan penasihat hukum di kota kabupaten. Pilihan kedua, menunggu Rizal kembali sambil menutup gerbang rapat-rapat, berharap badai lewat tanpa menumbangkan genting. Pilihan ketiga, bergerak sendiri, menginventaris kebun, menaksir panen, menjual apa yang bisa tanpa mengorbankan akar, menutup lubang sembari menahan nama baik. Tidak ada satupun yang terasa ringan, tetapi ketiganya lebih terhormat daripada berpura-pura tidak paham. Aku terkejut pada diriku sendiri. Mengapa kalimat apapun menyinggungku lebih dari kata utang? Mungkin karena tubuhku, rumahku, dan keputusanku terlalu lama dianggap perpanjangan dari rencana orang lain. Di kaca lemari, pantulan perempuan berhias sederhana menatap balik, mata yang lelah namun tidak memohon. Aku nyonya rumah ini, desisku, bukan pemain pengganti. Dani mengetuk pelan, lalu menunggu di ambang seperti murid yang meminta izin masuk kelas. Kaos biru gelapnya pas di bahu, celana kerja bersih, telapak tangan berbekas gores halus. Kalau kau mau, besok kita bongkar berkas satu persatu, katanya rendah. Aku mengangguk. Besok kita kerja terang. Malam ini, rumah harus merasa aman. Ia menurunkan pandang, menghormati jarak yang kutarik sendiri. Ketika ia pergi, aku menata ulang ruang, kunci digantung di tempatnya, kotak roti berisi berkas kuselipkan di rak atas, lilin kupadamkan satu persatu. Setiap gerak seperti doa sederhana. Aku tidak tahu cara menutup semua lubang di atap dunia, tetapi aku tahu cara menjaga serambi tetap kering sampai fajar. Dan besok, sebelum matahari naik penuh, aku akan memilih pintu mana yang kubuka dengan tanganku sendiri. Pagi itu aku memilih tampil seperti tuan rumah yang menandatangani nasibnya sendiri. Gaun kemeja putih berikat sabuk membingkai pinggang, sandal bertali tipis memeluk punggung kaki, anting paku kecil berwarna pirus memantulkan cahaya dapur. Di pergelangan, gelang kulit mungil dengan gantungan kunci, simbol kendali yang kupakai seperti doa. Dani muncul dengan kemeja biru muda yang disetrika rapi dan celana gelap, rambutnya disisir ke samping seperti hendak ujian. Kita siap, tanyanya. Aku mengangguk, meski dada terasa seperti diikat benang tak terlihat. Menjelang tengah hari, mobil hitam berhenti di depan pagar tanpa bunyi klakson. 2 orang turun, seorang lelaki berkot rapi yang terlalu berat untuk cuaca Temanggung, dan seorang perempuan berpotongan rambut pendek dalam mantel krem yang jatuhnya setajam pisau. Perempuan itu menatap langsung tanpa basa-basi. Marina, dari Brest, katanya. Kami datang soal urusan Rizal. Kami duduk di meja makan. Taplak berserat seperti padang kecil menunggu hujan. Lelaki itu membuka map, mengeluarkan salinan perjanjian sewa gudang dan adendum pembagian hasil, kertas-kertas yang sebelumnya sudah kulihat dalam versi samar. Kini ada cap tebal, tinta basah, dan tanggal yang membuat tengkuku dingin. Suami Anda menunggak, ucap Marina, datar. Jatuh tempo tinggal 1 pekan. Jika tidak dilunasi, reputasi bengkel dan rumah ini kami tekan. Di kota kecil, kabar lebih cepat dari motor dinas. Aku hendak menyebutnya pemerasan, tetapi suara yang keluar justru tenang. Apa urusannya dengan saya? Marina mencondongkan badan, bibirnya nyaris tersenyum. Anda istri. Nama dan tanggung jawab berjalan sepasang. Dan mitra muda di samping Anda. Ia melirik Dani sekilas, bukan sekadar magang. 1 tim, 1 akibat. Jari-jari Dani bergerak gelisah di atas lutut, lalu membeku.
Mereka pergi tanpa minum teh yang sudah kuseduh. Di teras, angin membawa bau tanah basah dari kebun. Di anak tangga terakhir, sebuah amplop lain menunggu, foto yang diambil dari kejauhan, aku dan Dani di dalam kijang, tangannya singgah di atasku saat aku panik mencari pedal. Coretan spidol merah di bawahnya, kami melihat semua. Kulit tengkuku merinding, bukan karena bersalah, melainkan karena terawasi. Sore menjelang, langit mengerut. Aku memanggil Dani ke ruang kerja. Kita buka brankas, kataku. Kunci berputar dengan bunyi yang mengiris sepi. Di dalam ada folder berlabel huruf KA dan sebuah kotak jam kecil. Kotak itu menyimpan gantungan kunci logam dengan angka 7 yang terukir tajam, juga secarik catatan tangan Rizal, untuk keadaan apa saja. Aku menatap angka itu lama, kecil, dingin, namun seolah lebih berat dari sekeranjang besi. Marina baru saja mengetuk pintu masa lalu kami, kini sepertinya masa depan berdiri di meja, menunggu dipilih. Malam mengental seperti sirup tebu, suara serangga padam seketika ketika deru mesin mendekat. Mobil hitam itu kembali, lampunya tidak berkedip, berhenti tepat di luar pagar seperti ikan besar menempel pada kaca akuarium. Hujan belum turun, tetapi udara lembab menempel di kulit seperti sarung tangan karet. Aku menggulung lengan kardigan abu-abu gelap di atas gaun rumah krem berpotongan sederhana. Kain satin bagian dalam menyentuh pinggangku dengan dingin yang jujur, menegaskan garis tubuh tanpa berlebihan. Di kaki, sepatu karet setinggi betis menunggu di depan pintu, pasangan ganjil untuk gaun tipis, namun malam ini praktis lebih seksi daripada rendah. Dani memadamkan lampu ruang depan, hanya pijar dapur yang tersisa, membentuk kolam cahaya kecil di meja dengan taplak kasar. Kita mainkan rumah seperti panggung, bisiknya. Aku menata 3 cangkir, memutar teko agar bayangan spotnya membelah dinding seperti jarum kompas. Suara pertama, ketukan logam di rantai pagar, patah, sabar, lalu diam. Suara kedua, gemerisik langkah, bukan satu, melainkan beberapa, seirama seperti pawai kecil. Jika rumor adalah hujan, malam ini Temanggung menurunkannya deras sampai selokan nama baik meluap. Aku menyelipkan flash disk ke dalam selongsong lilin lebah kosong. Wangi madu tua samar menutupi jejak plastik. Gantungan kunci angka 7 kugantung di pergelangan, aksesori yang tampak remeh, padahal beratnya seperti sebongkah besi di saku nurani. Jika mereka memaksa masuk, tanyaku. Dani menatap lurus, rahang mengeras. Kita tawarkan berkas KA, sekadar peta, bukan harta. Harta tetap di sini. Jemariku, kukunya merah tua, menyentuh bibir cangkir, merasakan pinggiran keramik yang sedikit retak. Retakannya seperti garis takdir, kecil, tetapi mengubah cara cahaya memantul. Ketukan berpindah ke jendela belakang, lebih dekat, lebih yakin. Angin mengibaskan tirai tipis, kain menyapu pahaku pelan, membuatku sadar pada stoking halus di bawah gaun. Sensasi mat itu menghidupkan punggung telapak tanganku, mengingatkanku pada janji paling pribadi, tubuhku, pilihanku. Dari luar, suara lelaki memanggil tanpa memperkenalkan diri, nada ramah yang terdengar seperti topeng. Bu Yani, kami hanya butuh tanda tangan. 5 menit. 5 menit adalah seumur hidup jika salah pena, pikirku. Aku memberi isyarat. Dani melangkah ke gudang, menyalakan lampu sorot atap sebentar, sekali, 2 kali, seperti kode kepada siapapun yang mengintai bahwa rumah ini tidak sendirian. Dari kejauhan, gonggongan anjing bersahut-sahutan. Di kampung, itu artinya mata-mata lain akan bangun. Mobil di luar merapat, pintu belakangnya terbuka, menampilkan siluet seseorang dengan mantel panjang yang jatuhnya tajam, pisau yang pernah duduk di mejaku siang tadi. Marina berdiri di sana, tak terburu-buru,
seakan halaman kami adalah ruang tamu hotelnya. Waktunya habis, katanya, datar, suaranya menembus daun jambu seperti peluru kecil. Aku menarik napas, menegakkan bahu, lalu menyibak tirai. Cahaya dapur memahat garis leher gaunku, selendang sutra tipis melingkar di tengkuk, simpulnya seukuran koin, berkilat sebentar. Rumah ini tidak menandatangani apapun dalam gelap, ucapku. Marina mengangkat alis, memberi kode dengan jemari. Langkah-langkah berat mendekat, jumlahnya bukan 1, bukan 2, lebih banyak. Genting di atas kepala seakan menunduk, menunggu akhir adegan. Aku merasakan dingin lilin kosong di telapak, rahasia selembut madu, setajam bau logam. Di ambang pintu, suara kunci cadangan beradu, dan malam, pada akhirnya, benar-benar membuka mulutnya. Pagar berderit seperti tulang tua, lalu rantai terlepas, bunyinya menembus dinding lebih tajam daripada pisau dapur. Malam melebarkan sayap, setiap daun jambu berkilau seperti mata, setiap genangan memantulkan lampu mobil seperti bintang yang jatuh terlalu rendah. Aku berdiri di ambang dapur, gaun rumah krem membingkai bahu, stoking halus menempel di paha seperti kabut tipis. Dingin dari lantai keramik merayap naik, membuatku lebih sadar pada sabu kecil yang menahan pinggang, detail remeh yang tiba-tiba terasa seperti sabu pengaman di kabin pesawat yang sedang menukik. Sekarang atau tidak, bisik Dani, suaranya serak. Ia menggeser folder berlabel huruf KA ke tepi meja, umpan yang tampak berharga. Flash disk mungil yang semalam kuselipkan di selongsong lilin lebah terasa hangat di telapak, seolah menyerap detak nadi. Gantungan kunci angka 7 menggantung di pergelangan, logamnya menempel pada kulit seperti salju kecil yang tidak mau meleleh. Dari luar, seseorang menghitung, pelan, sopan, mengerikan. 1, 2, 3. Di hitungan berikut, engsel pintu pagar memekik, deras langkah mendekat, lebih dari 2 pasang, seperti pawai kecil yang kehilangan musiknya. Aku memutar keran taman. Semburan memecah udara, menciprati genting dan kaca, suaranya seperti tepuk tangan palsu di panggung murahan. Lampu sorot atap kuhidupkan sekali, 2 kali, tanda darurat bagi tetangga yang mengerti. Di lorong, cermin panjang memantulkan sosokku, rambut disanggul rapi, selendang sutra tipis di tengkuk, kilat kecil tepat di cekungan tulang selangka. Keanggunan yang kubangun untuk menenangkan diri tampak seperti kostum penari yang dipaksa menari di medan perang. Pintu kayu mendapat ketukan datar. Bu Yani, suara Marina setipis pisau mentega, 5 menit. Tanda tangan, selesai. 5 menit bagai seumur hidup jika pernah salah menoreh. Dani berdiri setengah langkah di belakangku, kemejanya menyentuh punggung lenganku tanpa menyentuh, hangat yang tidak menyala, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa aku tidak sendiri. Aku mengangkat folder KA, membiarkannya terlihat dari celah tirai. Dokumen hanya dibaca di ruang terang, suaraku keluar stabil, meski lutut hendak menulis doa sendiri. Tiba-tiba, listrik menyala lagi, lampu-lampu hidup sekaligus, tegas, tanpa kompromi. Dapur berubah panggung teater, bayang-bayang kami memanjang, membelah lantai. Dari pojok meja, ponselku bergetar sendiri, layar memantulkan nama yang membuat udara mengerut, Rizal. Getarannya seperti genderang kecil memimpin pasukan. Marina berhenti menghitung. Para lelaki di belakangnya ikut menahan napas. Aku menekan tombol terima tanpa mengalihkan pandang dari pintu. Sayang, suara Rizal pecah oleh angin jauh, jangan serahkan arsip. Kunci 7, hanya buka di tempat yang kuberi tanda. Kalimat itu terputus, namun cukup untuk mengubah formasi malam. Marina tidak mundur, ia justru mendekat setapak. Di pergelangan, logam kecil angka 7 terasa semakin dingin, seolah tahu giliran keluarnya tinggal 1 detik lagi.
Lampu menyala serentak, menyalakan wajah malam seperti panggung yang tak memberi ruang untuk berbohong. Panggilan Rizal terputus di telingaku, menyisakan 3 kata yang terasa seperti peta, kunci 7, tanda. Di ambang pagar, Marina maju setapak. Para lelaki di belakangnya berhenti, napas mereka menyatu dengan bunyi serangga yang patah. Di pergelangan, logam kecil dengan angka 7 kedinginan seperti es batu. Aku menahan pintu dapur dengan pinggul, gaun kemeja krem memeluk tubuh, selendang sutra tipis menyentuh tengkuk, kilatnya ringkas seperti janji. Mataku menangkap sesuatu yang dulu sering kuabaikan, di belakang jam dinding warisan, pada papan kayu yang menghitam oleh usia, ada goresan kecil berbentuk huruf Romawi, tanda yang bila kau miringkan kepala menjadi angka 7. Jam itu bertahun-tahun berdetak seperti hati kedua rumah ini, malam ini, dentangnya terdengar seperti kode. Tahan mereka di teras, bisikku. Dani mengangguk, tubuhnya separuh menutup pandang ke dalam, kemeja biru muda membingkai bahu yang tegang. Ia menempelkan telapak ke daun pintu, hangatnya memantul ke punggung tanganku, singkat, cukup untuk mengusir gemetar. Aku naik ke kursi, hak sandal menggesek kayu. Selendangku melorot sedikit, kainnya mengusap tulang selangka, membuat napas tertata. Ujung kunci menelusuri tepi jam, menemukan celah sekecil garis kuku. Klik pertama, halus seperti bisik. Klik kedua, lebih berat, seolah rumah ikut mengangguk. Panel kayu beringsut, dari rongga gelap terlontar bau kertas tua dan lilin. Sebuah amplop sablon timah terikat pita kain, segel lilinnya berbekas cap kecil yang juga bergambar angka 7. Di bawahnya, secarik peta kampung dengan lingkaran merah pada simpang menara air, tempat yang selalu kupilih untuk belajar putar balik. Ketukan di teras berubah menjadi nada mengetes sabar. 5 menit habis, suara Marina merayap seperti kabut. Aku menyelipkan flash disk ke lipatan selendang, tepat di cekungan leher, plastik dinginnya menempel pada kulit, rahasia yang menyentuh nadi. Amplop timahku tangkup di dada. Dani bergerak setengah langkah mendekat, kedekatan yang tidak melewati garis, jari-jarinya menahan siku agar aku turun tanpa suara. Kita bisa keluar lewat kebun belakang, bisiknya, menyisir jalur kopi sampai jalan setapak. Aku mengangguk, tetapi menatap jam yang panelnya belum rapat, di dalamnya, bayangan lain seperti berkedip. Angin mendorong tirai, kainnya menyapu pahaku, mengingatkanku bahwa tubuhku milikku, bahkan di tengah tawar-menawar yang garang. Aku meraih gagang pintu belakang, kunci 7 berputar sekali, lalu 2 kali. Dari depan, bunyi besi dilepas, seseorang memasukkan kunci cadangan ke lubang. Di dalam panel jam, sesuatu berdesis, bukan udara, melainkan mekanisme yang sudah lama menunggu. Dentang jam pun berbunyi, sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali, membelah rumah seperti garis nasib. Pintu depan mulai bergerak, celah cahaya merayap ke lantai. Di saat yang sama, panel di belakang jam bergeser penuh, menyingkap lorong sempit yang menghembuskan udara dingin, dan bayangan tegap berdiri di ujungnya, menoleh pelan seolah sudah hafal namaku.